Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hari ini seperti biasa, Fajar dan Siska pergi menuju salah satu gunung di dekat Pulau Jawa untuk melakukan ritual yang pria tua perintahkan. Setiap bulan mereka tak henti-hentinya harus membeli seekor kerbau untuk mereka tumbalkan. Ketika makhluk yang membuatnya kaya raya menginginkan santapan, agar tak mengambil harta yang selama ini mereka kumpulkan. Ya, tak dapat dipungkiri jika memang pesugihan yang Fajar dan Siska lakukan selama 21 tahun mereka lakukan sudah membuat keduanya menjadi orang terkaya di kampungnya. Darah segar yang menetes di leher sang kerbau mereka tampung di dalam wadah kecil untuk melakukan ritual selanjutnya. Tanpa rasa takut ataupun rasa jijik, keduanya begitu tenang menyembelih seekor kerbau di hadapannya dan kemudian meminum darah yang sudah ia kumpulkan. Kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan membuatnya tak sedikit pun merasa mual dengan aroma anyir yang menyeruak di sekitar tempat tersebut. Pria tua yang selama ini mereka panggil sebagai si Mbah terus saja melafalkan bacaan yang pelan dengan mata yang tertutup serta tangan yang tak henti-hentinya bergesekan satu sama lain. Sesekali ia memegang kemenyan dan memakan beberapa bunga serta menyemburkan air ke arah api yang menyala dengan besar di hadapannya. Hutan yang hening dan gelap tak membuat ketiganya merasa ketakutan ataupun kedinginan. Habiskan darah itu, dan seperti biasa kau pejamkan mata serta menundukkan sebagai tanda penghormatan pada iblis yang datang. Perintah si Mbah dengan nada yang tegas. Baik Mbah. Keduanya terlihat bersimpu di atas tanah dengan mata terpejam, serta badan yang condong seperti sedang bersujud. Angin yang kencang, serta suara berat tertawa mulai terdengar menggema di seluruh penjuru hutan. Suara hewan-hewan tak terdengar sedikit pun kala sosok bersuara menyeramkan tersebut mulai datang menghampiri ketiga manusia yang sudah tersesat di jalan yang salah. Berikan aku tumbal manusia. Suara berat yang keluar dari mulut makhluk berbulu di hadapan ketiganya sontak saja membuat Fajar tercengang dan menatap tak percaya pada sang dukun. Tapi selama ini perjanjiannya hanya tentang sesajen serta seekor kerbau saja. Aku tak mau jika kau memintaku untuk menumbalkan manusia. Fajar yang emosi menyela perkataan makhluk menyeramkan di hadapannya. Kau yang ingin semakin kaya tapi kau tak mau memberikanku tumbal manusia. Baiklah, aku mengambil istrimu agar bisa kunikmati. Sontak saja Siska membuka matanya dan memandang sang suami agar tak memberikan makhluk menyeramkan itu membawanya apalagi menikmati tubuhnya. Jijik sudah pasti ia rasakan. Namun dia percaya pada Fajar bahwa tak mungkin suaminya tega memberikan dirinya pada iblis tersebut. Kenapa dia meminta hal yang aneh, Mbah? Kau bilang dia tak akan meminta tumbal manusia lagi. Aku tak tahu jika ini akan kembali terjadi. Mungkin saja kau yang terlalu tamak membuat makhluk yang selama ini kau suruh membantu usahamu menjadi ikut tamak dan menginginkan tumbal manusia. Siba yang merasa tak mau disalahkan membela dirinya. Apa yang telah ia lakukan selama ini telah membuatnya begitu menganggap sepele persekutuan serta perjanjian dengan sosok menyeramkan tersebut. Tak ada pilihan lain untuk Fajar saat ini. Hati kecilnya menolak bahkan tak menginginkan siapapun menjadi tumbal atas kekayaan selama ini. Kejadian dulu cukup membuatnya trauma akibat seseorang yang pertama kali ia tumbalkan di tahun pertama ia melakukan pesugihan tersebut. Jika kau tak mau menyetujuinya, maka aku akan membawa istrimu sekarang juga. Aku sudah merasa sangat bergairah
melihat istrimu yang cantik itu. Sosok menyeramkan tersebut terlihat menjulurkan lidahnya yang dapat diperkirakan panjangnya mencapai 4 meter. Mas, aku tak sudi jika harus ditiduri oleh makhluk penjijikan seperti itu, teriak Siska dengan kencang. Iya, mas juga tak mau jika kau harus tidur dengan dia. Baiklah, aku akan memberikannya tumbal manusia. Tapi berikan aku waktu untuk mencari orang yang tepat untukku tumbalkan. Fajar dengan tertunduk terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Ia sangat mencintai Siska dan tak rela jika sang istri sampai harus juga menjadi milik makhluk yang sudah memberikannya harta berlimpah seperti sekarang ini. Pikirannya mulai berkelana mencari seseorang yang harus ia tumbalkan pada sang iblis. Hatinya seakan menolak perintah penumbalan ini, sebab ia pun tak tega jika harus mengambil jiwa seseorang untuk makhluk itu makan. Sebab ia tahu bahwa mungkin saja orang yang Fajar tumbalkan memiliki keluarga yang harus dibahagiakan. Namun ketakutan serta keterikatan dirinya dengan makhluk itu tak bisa diputuskan sampai kapanpun, sampai ia mati. Jika saja kau memberikan istrimu yang cantik itu, aku akan memberikan harta yang lebih banyak lagi untukmu. Tidak, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Baiklah, kalau begitu, ternyata kau sangat mencintai istrimu itu. Padahal dengan uang yang kau miliki saat ini, kau bisa membeli wanita manapun untuk kau miliki. Ingat, bawakan aku tumbal manusia minggu depan. Kau tak perlu datang kemari. Kau bisa menandai orang yang ingin kau tumbalkan untukku dengan uang yang kau berikan berlukisan lambang akan diriku, simbol yang aku miliki. Setelah makhluk mengerikan tersebut pergi, Fajar kini bangkit dan menyalahkan sang dukun yang selama ini telah membantunya mendapatkan kekayaan ini. Kau tak katakan bahwa ia akan kembali meminta tumbal manusia lagi? Kau salah angkat tangan dengan urusan ini. Oh, itu dukun atau apa? Kau yang menyuruhku untuk membantu ekonomi keluargamu yang miskin itu, sehingga sekarang menjadi orang kaya raya. Kau menyalahkanku seakan aku yang menginginkan kau menjadi orang kaya. Aku tak sudi berhadapan dengan orang gila sepertimu. Sekarang kau lakukan ritual ini sendirian. Fajar yang merasa takut akan ancaman yang lebih buruk lagi dari sang iblis, dengan berat hati meminta maaf pada sang dukun dan memintanya agar terus membimbing ritual pesugihan yang selama ini ia lakukan bersama istrinya. Kekayaan yang ia dapatkan selama ini adalah hasil jeripaya bersekutu dengan iblis menyeramkan tersebut. Walaupun berat untuk menumbalkan manusia tak bersalah, namun jalan yang sudah ia pilih tak akan mampu membuat ritualnya berakhir. Selagi bukan keluarganya sendiri, maka ia akan menuruti permintaan iblis tersebut asal balasannya sepadan. Si Mbah yang membantunya selama ini merasa geram akibat keangkuhan Fajar yang Fajar miliki dan membuatnya sedikit acuh atas permintaan maaf dari pria tersebut. Namun bagaimanapun, ia sudah terikat dengan tanggung jawab atas bayaran yang Fajar lakukan kepadanya. Aku akan membantumu lagi, asal kau harus mencarikanku gadis perawan untuk tumbal ritualku. Apa? Jadi Mbah juga menginginkan tumbal manusia kepada aku? Apa kau sudah tahu waras, ah? Kau jangan pernah berani membentakku. Kalau kau tak mau mencarikan tumbal untuk ritualku, maka aku akan lepas tangan jika terjadi sesuatu pada usahamu ataupun pada nyawa keluargamu. Aku sudah muak dengan orang-orang tamak yang tak tahu diri sepertimu. Siska menepuk pundak suaminya dan mulai berbisik lembut di telinganya. Aku yang akan cari gadis perawan untuk si Mbah. Kau tenangkan saja dirimu, jangan gegabah. Aku tak mau jatuh miskin apalagi harus mati sebelum aku menikmati semua uangku. Fajar kembali meredam amarahnya dan mulai menyepakati persyaratannya yang si Mbah inginkan. Malam kian larut. Hingga dini hari telah datang, Fajar dan Siska baru bisa pulang dengan imbalan seperti biasa, batu merah yang harus ia simpan di salah satu cabang toko yang baru saja ia buka. Kantuk yang mulai menyerang pada Siska membuatnya sedikit terkantuk-kantuk di dalam mobil. Hingga tak selang berapa lama ia pun terlelap dalam mimpi mengerikan yang selalu membuatnya ketakutan. Kau adalah wanita yang jahat. Kau berhati iblis, sekutumu iblis, namun kau jauh lebih mengerikan darinya. Suara melengking dari sosok wanita dengan bola mata hitam serta rambut panjang tak beraturan, seakan membuat dirinya merasa ketakutan.
Aku hanya ingin kaya dan kau adalah caraku untuk bisa mendapatkannya. Aku tak peduli dengan apa yang menimpamu, kau sudah mati dan takkan bisa mencelakakanku. Siska berjalan mundur hingga terpendok tembok. Tangan yang pucat dengan kuku panjang yang kotor kini telah berada di leher wanita cantik bertubuh menggoda tersebut. Cekikan di lehernya berhasil membuat Siska kesulitan bernafas. Serta membuatnya bisa melihat dengan jelas wajah sosok menyeramkan di hadapannya, dipenuhi dengan belatung yang menggeliat, serta kulit yang mengelupas. Mulut sosok itu kini terbuka lebar, sampai lidahnya yang panjang kini menjilati setiap jengkal wajah Siska. Kukunya kini mulai menancap di leher jenjang mulus milik Siska. Darah segar mulai menetes dengan perlahan hingga membanjiri baju sang wanita yang kini tengah merasakan kesakitan. Tak ada sang suami yang selalu ia cintai saat ini membantunya lepas dari cengkraman kuat sosok menyeramkan di hadapannya. Kau sudah membuatku menjadi budak iblis, dan sekarang aku akan melakukan hal yang sama padamu, Siska. Kau tak pernah tahu hancurnya aku serta sekitarnya. Aku dikala kau mulai menggoreskan kaca tajam di wajah cantikku. Aku tak memiliki salah apapun padamu, dan kau adalah sahabat baikku. Namun kau memiliki hati seperti setan, merebut segalanya dariku. Kebahagiaan, penantian, serta kedamaian yang dulu ku miliki kini kau ambil sepenuhnya dengan cara melenyapkanku. Aku tak merebut apapun darimu. Justru kaulah yang sudah mengambil semuanya dariku. Suara Siska yang mulai terdengar terbata-bata begitu merdu di telinga sosok wanita berwajah hancur tersebut. Senyumnya yang menyeringai serta tawanya yang begitu nyaring terasa menakutkan saat ini. Fajar yang melihat istrinya terlelap dengan berteriak-teriak ketika menepikan mobilnya dan mulai membangunkan istrinya saat ini tengah histeris. Entah apa yang istrinya mimpikan. Yang jelas Fajar sangat tahu bahwa saat ini mungkin sang istri tengah mengalami mimpi buruk. Sayang, bangun. Kau kenapa? Beberapa kali Fajar menepuk pipi sang istri hingga mencoba menggoyangkan tubuhnya. Sampai beberapa menit kemudian, sang istri akhirnya terbangun dan langsung memeluk tubuhnya. Dia wanita jalang itu ingin membunuhku, Mas. Siapa dia? Putri, kau bermimpi tentang gadis desa yang sudah mati itu lagi. Sudahlah, Sis. Dia sudah kita berikan pada makhluk itu. Mana mungkin dia bisa menyakitimu? Aku serius, Mas. Dia mencengkram leherku dengan kuat dan menancapkan kukunya yang tajam ke leherku. Aku takut. Siska memeluk lebih erat sang suami yang kini berada di sampingnya. Tahukah kau, Siska, aku sangat mencintaimu dibanding segalanya. Aku sangat takut jika kau pergi dariku dan aku pun tak bisa melihatmu tertekan seperti ini. Akan kuusahakan agar kau tak merasa takut dengan mimpi burukmu lagi. Sekarang kau jangan menangis. Mari kita pulang. Kasihan Sari jika harus pergi ke sekolahan tanpa sarapan terlebih dahulu. Masakan buatanmu sangat enak dan terlebih lagi kau menyiapkannya dengan sepenuh hati. Fajar mencium kening istrinya dengan lembut dan kemudian menjalankan kembali mobilnya menuju rumah mewah di kawasan kota. Sari, yang merupakan anak satu-satunya dari hasil pernikahan Fajar dan Siska, adalah gadis remaja yang cantik, jelita dan populer di sekolahannya. Banyak sekali pria menaruh hati padanya dan berlomba-lomba untuk menjadi kekasih gadis cantik berlangsung pipi tersebut. Bibi, cepat ambilkan tasku di kamar, aku sudah telat nih, teriak Sari di ruang keluarga. Ibu sama ayah kemana sih? Biasaan banget pergi tak mau ajak-ajak, berutus Sari kesal. Terlihat dari kejauhan seorang wanita parubaya tengah menandang tas berwarna merah muda menuju lantai bawah tempat Sari duduk. Tangan dan wajahnya yang mulai keriput serta langkahnya yang pelan begitu membuat Sari sedikit kesal. Bi, cepat sedikit, ucapnya manja. Iya non, iya, bibi ini juga sudah cepat. Tas yang dibawa oleh Bidarmi ini ia berikan kepada gadis muda yang tengah sibuk memainkan ponselnya saat ini. Non Sari, makan dulu ya, biar bibi buatkan. Gak usah Bi, aku hanya ingin makan nasi goreng buatan ibu aja. Tapi kan nyonya besar belum pulang. Ya makanya dari itu aku kesal. Udah Bi, aku mau makan di kantin saja nanti. Tolong suruh supir siapkan mobilnya dan antar aku ke sekolah.
Bidarmi kembali berjalan menuju halaman rumah mewah tersebut. Tak peduli seberapa seringnya majikan mudanya tersebut membuat dirinya lelah, yang pasti ia sangat menyayangi Sari sama seperti cucunya sendiri yang sudah lama meninggal. Mobil berwarna hitam kini sudah terlihat bersiap untuk pergi. Dari kejauhan terlihat mobil Fajar dan Siska yang baru saja masuk pekarangan rumah. Siska membuka jendela mobil dan berteriak memanggil anak kesayangannya yang terlihat kesal di dalam mobil di sampingnya. "Sayang, ibu sama ayah baru sampai. Kok kamu mau pergi tanpa makan dulu nasi goreng buatan mama sih?" "Enggak, aku nggak mau. Aku juga nggak lapar. Aku mau berangkat sekolah. Udah siang, Pak. Jalan," jawab Sari ketus. Siska dan Fajar hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala kalau melihat tingkah laku anaknya yang begitu kesal sebab mereka pulang terlalu siang. Hingga saat keduanya turun dari mobil, Bidarmi dengan siap sedia mengambil barang-barang yang mereka bawa ke dalam rumah. Tak lupa Bidarmi bergegas ke dapur dan menyiapkan teh manis serta cemilan untuk majikannya tersebut. Saat Bidarmi mengambil kresek berwarna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Siska, dia begitu terkejut ketika melihat sebuah plastik berwarna hitam yang berisikan darah segar dengan warna yang mulai hitam pekat. "Astagfirullah," pekik Bidarmi seraya melemparkan plastik tersebut ke atas meja makanan. "Ada apa sih, Bi? Pagi-pagi kok udah heboh?" ucap Siska yang terlihat memasuki ruangan dapur. "Ini Nyonya, saya terkejut melihat darah di plastik. Ini buat apa Nyonya? Apa saya harus membuangnya?" Jangan buang itu. Saya akan memasukkannya ke dalam kulkas, biar nanti saya yang memasaknya menjadi makanan spesial untuk Sari. Itu hanya darah sapi, bukan darah manusia. Kau jangan takut dan banyak bicara." Siska mengambil plastik tersebut dan memasukkan sendiri ke dalam kulkas. Bidarmi yang merasa jijik dengan bungkusan plastik tersebut, ketika bergidik ngeri kalau melihat majikan perempuannya menjilat tangannya sendiri yang terdapat darah. Rasa mual-mual menyeruak di dalam dirinya ketika membayangkan kembali darah hewan yang mulai menghitam di dalam plastik. Hujan malam ini begitu deras. Sari yang sedang asik berbaring di atas kasur empuk miliknya di dalam kamar seraya menonton drama percintaan dari luar negeri. Ketika terkejut ketika listrik di rumahnya padam disertai kilatan yang begitu keras terdengar. Dihentikannya film yang sedang ia tonton di laptopnya dan kemudian menutup gorden jendela kamarnya dengan perlahan. Matanya yang indah kini membulat sempurna kala melihat seorang wanita mengenakan baju sekolah basah kuyup sedang berdiri di halaman rumahnya. Gadis itu hanya terdiam mematung melihat ke arah rumahnya tanpa mau berteduh, padahal hujan di luar begitu deras. "Siapa dia? Apakah dia tetangga baru?" gumamnya pelan. Tak berselang lama ia kemudian menutup seluruh kaca jendelanya dan berbaring kembali di atas kasurnya. Hingga saat tetesan air di atas kepalanya membuatnya sedikit kesal karena rambut Sari menjadi basah. "Ibu, ayah, kamar Sari bocor," teriaknya kencang. "Ibu, ayah, kamar Sari bocor nih," teriaknya kembali. Namun tak ada sautan apapun sebab suara hujan di luar begitu keras. Gadis muda itu kemudian mematikan laptopnya dan mulai melihat ke arah atas kepalanya. Ia meneliti setiap tetesan air yang jatuh dari atap kamarnya. Karena gelap, ia kemudian mengambil ponselnya dan menyalakan senter untuk melihat bagian mana saja yang bocor di kamarnya. Sari mulai menghitung letak atap kamarnya yang mengalirkan air tersebut. Hingga kemudian ia begitu terkejut ketika melihat di pojok langit-langit kamarnya terdapat sosok menyeramkan. 1, 2, 3, teriaknya kencang. Sosok berambut basah dengan pakaian sekolah kini sedang menempel di atas langit-langit kamarnya. Matanya yang hitam pekat serta wajahnya yang pucat sontak saja membuat Sari begitu shock dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Pintu kamarnya terbuka dengan keras hingga membuat gadis tersebut ketakutan dan melihat ke arah sosok menyeramkan tersebut. Perlahan-lahan hewan kecil berjatuhan di atas lantai kamarnya dan sosok itu menyeringai hingga mulutnya mulai robek dan mengeluarkan darah segar dari ujung bibirnya. Rasa takut yang begitu besar dirasakan oleh Sari saat ini, sampai-sampai gadis tersebut gemetar dan mulai merasakan pusing dan pandangannya mulai gelap. "Sari, bangun sayang, kamu kenapa?"
Tanya Siska dengan panik. Bangun sayang, ini ibu sama ayah ada di sini. Fajar yang tak kalah panik terus saja membelai rambut putrinya berharap ia segera bangun. Sari pasti diganggu oleh setan sialan yang sering gangguin aku, Mas. Pasti dia ingin membuat putri kita celaka. Kau cepat hubungi si Mbak untuk menyingkirkan setan itu. Udah mati masih saja bikin kita nggak tenang. Fajar hanya bisa diam mendengarkan ocehan istrinya. Memang benar, mungkin ini ada kaitannya dengan kematian Lala 20 tahun silam yang sudah ia lakukan. Mungkin saat ini arwah dari Lala sudah tahu bahwa Sari sudah akan menginjak usia 17 tahun. Sesuai dengan sumpahnya, ia akan menghancurkan keluarga Fajar dan Siska dengan cara mengambil Lala dari mereka. Besok aku akan pergi ke rumah si Mbah. Kau tunggu di sini dan jaga Sari. Jangan sampai ia mengalami hal buruk lagi. Dan jika bisa, tolong carikan lagi asisten pribadi wanita yang masih lajang untuk menemani Sari. Nanti aku akan membayarnya asalkan dia mau menjaga serta menjadi teman bagi Sari. Tentu Mas, aku akan mencari gadis yang sesuai dengannya. Sekalian aku juga akan mencari tumbal untuk si Mbah. Kau jangan lupa juga untuk mencari tumbal bagi iblis itu. Siska yang tak henti-hentinya membalurkan minyak angin pada Sari ini mulai berjalan mengambil air minum di atas laci dan mulai mencoba mencipratkannya ke arah muka sang putri kesayangannya tersebut. Tak lama kemudian Sari yang mulai sadar kini membuka matanya pelan dan langsung memeluk tubuh Siska dengan erat seraya menangis. Ibu, Sari takut bu, gadis menyeramkan itu ingin membunuhku. Gadis? Siska dan Fajar saling pandang satu sama lain. Gadis yang mana sayang? Tak ada siapapun di sini. Dia sangat pucat, matanya hitam dan rambutnya sangat panjang. Dia menyeringai ke arahku dan menakutiku. Tolong usir dia ayah, Sari takut. Fajar mulai mencerna ciri-ciri yang putrinya katakan. Ia berpikir dengan keras, siapakah gadis yang Sari maksud? Apakah arwah dari Lala bisa berubah wujudnya kembali ke saat ia masih muda? Iya sayang, nanti ayah akan usir dia. Ayah akan panggilkan paranormal terhebat untuk usir setan itu. Iya sayang, ayah sama ibu akan panggil paranormal yang paling sakti untuk mengusir makhluk itu. Kau jangan takut. Malam ini ibu akan tidur temani kamu di sini. Siska mencium kening putrinya dengan lembut dan tersenyum ke arahnya. Dari pantulan kaca di belakang Sari, ia dengan jelas melihat sosok wanita yang sedang berada di belakang tubuhnya. Sontak saja pemandangan itu membuat Siska terlonjak kaget dan membuat Sari serta Fajar kebingungan. Kau kenapa? Ucap Fajar dengan heran. Iya, ibu kenapa? Apakah ibu melihat sesuatu? Wajah ibu sangat tegang sekali. Siska hanya bisa menelan saliva dan segera mengalihkan pembicaraan. Tidak apa-apa. Ibu hanya baru ingat kalau ibu sudah memasak makanan kesukaanmu. Dan makanannya ibu taruh di meja belum ditutup. Ayo kita makan sebelum tikus memakan makanannya. Siska segera pergi meninggalkan Fajar dan Sari di dalam kamar. Fajar segera mengikuti Siska dengan Sari berjalan di sampingnya. Fajar yakin pasti ada sesuatu yang Siska sembunyikan darinya. Malam yang sunyi membuat dentingan sendok dan piring yang beradu menjadikan nada yang menemani kegiatan makan malam saat ini. Sari, Fajar, dan Siska kini tengah menyantap makanannya sedangkan Bidarmi dan supir sedang makan di dekat dapur. Walaupun Siska dan Fajar baik hati pada Bidarmi, namun keduanya masih memperlihatkan bahwa mereka tak sepadan dengan Bidarmi yang hanya seorang pelayan di rumah mereka. Besok ayah akan pergi mencari dukun yang akan mengusir setan sialan itu. Kau temani Sari di sini, ucap Fajar di sela-sela makannya. Iya mas, aku akan menjaga putri kita. Kau juga hati-hati di jalan. Sari hanya terdiam mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Baginya sudah cukup merasa takut atas kejadian tadi, hingga membuatnya sedikit menjadi pendiam. Makan yang banyak sayang, dan besok ibu akan menelpon guru di sekolah untuk memberikanmu izin dulu. Sekalian besok ibu akan ajak kamu jalan-jalan ke mall, ucap Siska seraya tersenyum. Iya bu, tapi ibu janji malam ini temani Sari tidur. Sari masih takut. Malam yang kian beranjak tepat menunjukkan pukul 12.
Siska yang saat ini tertidur di kamar Sari mulai terganggu dengan kegaduhan yang terdengar di kamar sebelah putrinya. Kamar yang 20 tahun silam selalu ditempati dirinya saat menginap di rumah sahabatnya, yang tak lain adalah Lala. Ini sudah lama tak pernah ia masuki. Entah suara apa yang berasal dari sana. Yang pasti saat ini Siska sangat penasaran, namun ia tak bisa meninggalkan putrinya sendirian, sebab ia takut hal yang menakutkan kembali terjadi pada Sari. Apa itu suara tikus? Umam Siska pelan. Perlahan-lahan ia berjalan ke arah tembok pembatas antara kamar putrinya dan kamar sebelah. Ia kemudian menempelkan telinganya dan mendengarkan apapun selain benda jatuh. Saat Siska akan membalikkan badannya, ia mendengar sebuah suara rintihan sendu yang berasal dari kamar sebelah putrinya. Suara itu pelan, namun cukup terdengar olehnya. Lama-kelamaan, rintihan itu berubah menjadi sebuah tangisan yang lama-kelamaan semakin kencang. Tubuhnya bergidik ngeri dan mulai berjalan mundur ke arah ranjang Sari. Aku yakin pasti setan itu ingin menggangguku dan Sari. Dia pasti tak senang melihat kebahagiaan yang aku miliki. Masih hidup saja sudah menjadi penghalang, dan sekarang sudah mati pun masih saja menjadi penghalang kebahagiaanku. Tangis yang tadinya kencang, kini tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah tawa melengking yang menakutkan. Siska segera berlari ke arah ranjang putrinya dan terduduk di tepian seraya memegang kedua telinganya. Sentuhan dingin di pundaknya membuat tawa itu menghilang. Kamu kebangun ya sayang, ucap Siska seraya memegang tangan putrinya. Tanganmu kok dingin sih nak? Kamu sakit? Tanya Siska seraya mulai membalikkan badannya mengarah pada Sari. Tubuh diam tak bergerak Sari seketika membuat Siska menjadi ketakutan. Ia paham betul bahwa Sari saat ini sedang kerasukan. Nak, kamu kenapa? Siska terbata-bata melihat wajah Sari yang tertutup dengan rambut panjangnya yang indah. Tanpa diduga, Sari kemudian mencekik leher ibunya dengan sangat kencang, hingga membuat wanita itu merasa kesulitan untuk bernafas. Lepaskan ibu nak. Siska yang memberontak mencoba meraih ponselnya di atas kasur, tetapi ia malah menjatuhkannya. Hingga ia pun berhasil lolos kemudian berjalan ke arah pintu untuk membangunkan suaminya. Namun dicekal kembali oleh Sari yang saat ini sedang tersenyum mengerikan. Kau akan ikut bersamaku Siska. Kau akan membusuk di neraka akibat persekutuanmu dengan iblis itu. Tawa yang terdengar melengking membuat Siska begitu sangat ketakutan. Cengkraman di lehernya begitu kuat hingga membuatnya tak bisa bergerak apalagi bernafas. Tangannya tak henti meraih benda apapun di dekat lemari untuk ia lemparkan. Sampai akhirnya usaha yang ia lakukan tak sia-sia. Dia meraih botol parfum yang ditaruh Sari dan membantingkannya dengan keras ke atas lantai. Tak lama Fajar dan Bidarmi yang mendengar kegaduhan di kamarnya Sari datang dengan tergesa-gesa dan mencoba menyatukan tubuh Sari dari ibunya. Ada apa ini ribut-ribut tengah malam? Tanya Fajar dengan kesal. Hingga saat ia melihat ke arah samping terdapat Siska yang saat ini tengah dicekik oleh Sari dan tubuh Siska mulai terlihat lemas. Fajar kemudian bergegas menjauhkan tubuh Sari dengan kekuatannya serta bacaan yang selama ini ia pelajari dari si Mbah. Hentikan bajingan, sudah cukup kau buat aku tersiksa semasa hidup. Biarkan aku menyiksa keluargamu sekarang. Hentikan perbuatanmu Lala, kau sudah mati dan bahagialah kau di alam sana, teriak Fajar dengan keras. Lala, kau panggil aku Lala, kau sendiri bahkan lupa siapa aku sebenarnya. Baiklah, saat ini aku akan biarkan istrimu ini hidup, sebab aku pun ingin melihat kalian tersiksa dan mati secara perlahan-lahan. Akhirnya cekikan di leher Siska mulai melonggar, diiringi dengan tubuh Sari yang mulai terkulai lemas jatuh di lantai. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.